Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, pemirsa calon peserta TOEFL, kita jumpa lagi di channel Kang Guru menuju sukses TOEFL. Kali ini saya akan mengantar Anda untuk memahami skill ketiga dari pemirsa calon peserta TOEFL. Anda tentunya yang pernah ikut tes TOEFL tentunya pernah menjumpai soal seperti ini. Dan Anda dibingungkan untuk menjawab mana jawaban yang benar dari opsi A, B, C, D. Kalimat ini membutuhkan kata kerja karena kita menemukan subjek di sini tapi tidak menemukan kata kerja di blank yang ada. Nah, oleh karena itu Anda bingung memilih moving kah, is moving, it was moving, ataukah in its movement. Manakah yang termasuk kata kerja ini? Kita akan bahas pada materi skill ketiga, yaitu present participle. Well, pemirsa, coba Anda perhatikan dua kalimat ini. Sama-sama memiliki kata kerja bentuk ing, verb ing, atau sering disebut di sini dengan present participle. Pertanyaan saya, arriving di kalimat pertama dengan arriving di kalimat kedua, tentunya pertanyaan saya, apakah arriving di kalimat pertama dengan arriving di kalimat kedua itu mempunyai fungsi yang sama dalam kalimat? Jawabannya tentu tidak. Karena arriving yang pertama ini adalah kata kerja. Kenapa? Karena di sini mengandung unsur to be. Sedangkan arriving yang kedua bukan kata kerja atau bukan verb, melainkan adjective, yaitu kata sifat. Kenapa? Karena tidak mengandung unsur to be sebagaimana kalimat di atas. Ulang, kalimat yang pertama adalah verb is arriving karena mengandung unsur to be, sedangkan yang ada di sini bukan verb tetapi adjective karena tidak mengandung unsur to be. Nah, apakah kalimat ini disebut, apakah the train is arriving at the station now ini adalah a sentence atau kalimat? Tentu iya, karena ada subjek, ada verb. Lantas bagaimana dengan kalimat yang kedua? Apakah ini disebut dengan kalimat? Sama juga disebut dengan kalimat, tetapi kata kerjanya bukan arriving. Kata kerjanya adalah yang ini. Oke, sekali lagi saya simpulkan bahwa arriving atau verb ing dengan unsur to be sama dengan verb, tapi kalau ada kata kerja dengan akhiran ing tanpa unsur to be bukan kata kerja tetapi kata sifat atau adjective. Baiklah, saya akan ajak Anda untuk menganalisa sebuah kalimat. The waitress bringing the steaming soup, the waitress bringing, baiklah, saya akan ajak Anda untuk menganalisa sebuah kalimat. Pertanyaan saya, apakah kalimat ini benar ataukah salah menurut Anda? Correct ataukah incorrect? Bagaimana? Mari kita analisa. Adakah subjek? Ada, the waitress. Adakah kata kerja? Kita lihat sampai di sini. Menurut Anda, bringing kata kerja? Halo, are you there? No, bringing bukan kata kerja seperti yang saya sebut tadi karena dia tidak mengandung unsur to be. Di sini tidak mengandung unsur to be. Ya, kita lihat kalimat berikutnya. Bagaimana menurut Anda? Kalimat ini correct or incorrect? Benar atau salah? Benar? Salah? Kita bahas. Subjeknya adalah
ini. Tapi intinya adalah di workers. Adakah kata kerja? Ada. Ini adalah kata kerja. Kenapa? Karena mengandung unsur to be di sini. Bagaimana dengan striking? Apakah kata kerja? Striking bukan kata kerja. Karena sebelum striking tidak mengandung unsur to be atau tidak mengandung be. Sampai di sini jelas? Mari kita menuju latihan TOEFL dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Pemirsa, ini adalah bentuk soal TOEFL pilihan ganda. Mari kita coba mengerjakan soal ini berdasarkan skill 1, 2, dan 3. Skill 3 adalah verb ing atau present participle. Baik, sama seperti kemarin kita diminta untuk menganalisa subjek dan verbnya dulu. Kita yakinkan kita menemukan subjeknya. Betul, ini adalah subjeknya. Utamanya yang ini. Ya. Kemudian apakah setelah blank ini ada kata kerja? Bagaimana menurut Anda? Good? Tidak ada. Maka kita diminta untuk mencari A, B, C, D ini kata kerja. Moving kata kerja? Bukan, karena tidak mengandung unsur to be. Is moving ini pasti kata kerja. Sedangkan ini kata kerja, tapi karena ada subjek, tidak bisa subjek double di sini. Oke, bagaimana dengan ini? Ini apalagi ada preposition in, tidak bisa menjadi subjek. Kesepakatan kita kemarin, bukan kesepakatan ya, tapi di skill ketiga, skill kedua disebutkan in adalah objek atau preposition. Itu untuk contoh soal pilihan ganda pertama. Kita masuk ke soal pilihan ganda kedua. Silakan analisa. Sama seperti tadi, cari subjek, cari verbnya dulu. Anda menemukan subjeknya, kita lihat objek preposition, a bright comet tentunya subjek karena ini adalah kata benda. Kemudian kita lihat setelah blank, apakah ada kata kerja? Oh ada, ini kata kerjanya, attracted. So, subjek ada, kata kerja ada, jadi nggak mungkin di blank ini diisi dengan kata kerja, karena sudah ada kata kerja. Oleh karena itu, ini jangan, karena kata kerja, ini jangan, ini kata kerja, ini kata kerja, tapi ada subjek. Yang betul, appearing. Kenapa? Karena dia bukan kata kerja. Tidak mengandung to be. So the answer is D. Soal berikutnya, mohon maaf tulisannya kurang jelas ya. Mari kita bahas soal ini. Sama seperti tadi, kita cari subjeknya dan verbnya. The first plant-like organisms probably in the sea perhaps 3 billion years ago. Subjek ada, that's correct. Ini subjeknya. Oke. Apakah ada kata kerja setelah blank? In the sea, object preposition 3 billion years ago, ini adalah adverb of time. Kesimpulannya tidak ada verb. Manakah yang bisa dijadikan verb? Live, life ini adalah kata benda. Living kata kerja. Halo, living kata kerja. No, living bukan kata kerja karena tidak ada to be di sini. Tidak ada is, tidak ada was, atau tidak ada are, tidak ada were. Oke. Lived kata kerja. Betul, ini kata kerja. Yang D kata kerja juga, was living, ada to be. Tapi karena di sini ada subjek, sebelumnya ada subjek,
tidak boleh satu kalimat ada dua subjek. So, the answer, jawaban yang benar adalah yang C. Ya, itu dulu pemirsa untuk skill yang ketiga pada kesempatan kali ini. Sekali lagi bahwa present participle atau yang lebih populer disebut dengan verb ing bisa berfungsi sebagai kata kerja manakala ada to be, bisa is, bisa was, bisa were, bisa was, dan unsur to be yang lain silakan Anda explore di AI Anda. Sekali lagi, kata kerja jika ada unsur to be, dan sebagai kata sifat atau adjektif manakala tidak mengandung to be. Thank you. Kita ketemu lagi pada pertemuan akan datang. Jangan lupa like, subscribe, komen, share agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang tentunya sangat membantu Anda dalam persiapan TOEFL. Assalamualaikum and see you.